Halo semuanya, aku Fajrul. Jadi di video ini kita akan nge-react dan bahas salah satu anime yang keren banget, anime yang sains banget, judulnya Dr. Stone. Sebenarnya ini anime udah cukup lama, rilisnya tahun 2019, tapi aku baru aja nonton dan ya ini keren banget loh. Anime ini menceritakan tentang kondisi ketika semua orang di bumi tiba-tiba berubah jadi batu. Dan tokoh utamanya yaitu Senku dibantu temennya berusaha untuk hidup dan mengembalikan peradaban manusia dengan sains. Oke, sebagai catatan aja karena aku kerjanya sebagai fisikawan gitu, jadi ya di sini nanti akan lebih banyak aku bahas dari sisi fisikanya. Kalau yang terkait kimia dan lain-lain ya mungkin aku bahas dikit-dikit, tapi nggak banyak karena aku sendiri juga nggak banyak paham terkait hal itu. Gitu ya. Teka, マジかセンク、惚れさせ薬ってんなもんあるわけねえだろ。ただのガソリンだ。ペットボトルのキャップから生成した。Oke, di sini Senku bercanda gitu ngasih ramuan cinta ke Taiju yang aslinya itu adalah sebuah gasolin, sebuah bensin yang diekstrak dari plastik tutup botol. Pertanyaannya, apakah bisa? Tentu aja bisa. Biasanya metode yang digunakan untuk mengubah plastik jadi bahan bakar gitu adalah namanya pirolisis. Piro itu suhu dan lisis itu pecah artinya. Jadi struktur plastiknya dipanasin, dalam hal ini dipanasin pakai suhu yang tinggi dalam lingkungan yang tanpa oksigen biar nggak kebakar, sehingga struktur hidrokarbonnya ini nanti pada pecah dan jadi bahan bakar. Karena memang pada dasarnya plastik itu ya hidrokarbon, sama kayak bensin, sama kayak bahan bakar. Oke. Nah, ini kejadian yang jadi premis utama di film ini. Oke. Ada cahaya biru yang tiba-tiba datang melingkupi bumi dan nah, ini mereka jadi batu tiba-tiba. Nah, pertanyaannya, sebenarnya bisa nggak sih sebuah sinar cahaya hijau gitu mengakibatkan kejadian seperti ini? Karena kalau cuma sekedar cahaya aja, kayaknya nggak bisa deh. Pasti ada sesuatu. Soalnya kalau kita lihat lebih detail, soalnya juga cahayanya itu kayak ada apanya ya, ada partikelnya gitu loh. Bagian ini ya anggap aja jelas-jelas fiksi, tapi emang ini jadi premis di anime ini, jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita coba berpikir logis, kemungkinan besar ijo-ijo ini, sinar ijo ini bisa aja mengandung semacam bakteri, virus, atau mikroba gitu. Atau mungkin yang lebih canggih lagi ada namanya nanobot. Nanobot ini yang kemudian menyerang orang-orang dan jadi batu gitu loh. Aku jadi inget sama novelnya Michael Crichton, judulnya Pride and Pray. Nah, itu di dalamnya juga cerita soal nanobot. Dan di situ nanobotnya juga dia bisa melingkupi seluruh tubuh manusia gitu. Makanya bisa ada kemungkinan kalau ini tuh ya nanobot itu. Tapi nggak tahu, mungkin nanti akan dijelasin di episode selanjutnya sama Senku atau siapa gitu. Nah, di sini cahaya hijaunya ini kan tadi mengakibatkan semua orang berubah jadi batu. Nah, istilahnya di sini adalah petrification, petrifikasi. Petrifikasi sendiri itu aslinya adalah sebuah proses, yaitu perubahan sebuah material organik jadi batu setelah dia terekspos sama mineral dalam waktu yang sangat lama. Kalau secara natural, petrifikasi ini dia bisa butuh waktu sampai ya sekitar jutaan tahun kira-kira. Tapi proses ini juga bisa dilakukan di lab gitu, dilakukan secara buatan dan dia butuh waktu yang lebih singkat. Kira-kira paling cuma 5 harian aja itu udah terjadi petrifikasi. Oke. Oke, lanjut.
Oke, terus setelah semua manusia jadi batu, ada hal menarik ini. Jadi alam itu dia mengambil alih lagi kuasa terhadap bumi. Tumbuhan jadi lebat di mana-mana. Aku jadi ingat sama buku judulnya The World Without Us. Buku ini juga bahas tentang kejadian apa yang akan terjadi ketika manusia tiba-tiba hilang dari bumi. Jadi singkatnya, kebanyakan infrastruktur yang dibikin sama manusia itu pasti akan hancur, termasuk bangunan, bendungan kayak tadi, terus gedung-gedung dan lain-lain. Yang masih bertahan itu cuman beberapa aja, paling cuman ya yang terbuat dari bahan-bahan logam inert yang dia nggak mudah bereaksi sama lingkungan. Contohnya kayak tembaga, emas, dan lain-lain lah. Oke. Oke, kalau yang bagian selamat dari dikurung batu itu setelah ribuan tahun, pasti ini cuma spekulasi aja sih. Soalnya kalau beneran ya nggak bisa. Orang misal kayak orang koma aja gitu, itu pasti dia butuh banyak nutrisi, perlu banyak metabolisme dan lain-lain. Apalagi ini kan dikurung tanpa ada gerakan, tanpa ada tambahan nutrisi, ya nggak bisa. Tapi anggap aja di sini bisa karena emang ini spekulasi aja, dan nanti mungkin akan dibahas di episode selanjutnya. Mungkin ada penjelasannya kan, nanti bisa aja. Jadi aku belum bisa ngasih komentar untuk hal ini. 二人ほぼ同時ってのが妙じゃねえか。3700年の半年差だぞ。偶然には必ず合理的な理由がある。Oke, nah sebenarnya ini nggak masuk di bagian apa ya, fisika atau apa, tapi aku seneng aja sama kata-kata yang disampaikan sama Senku di sini. Dia bilang setiap kebetulan itu pasti ada alasan yang bisa menjelaskannya. Nah ini keren ini. Nah cara pikir seorang ilmuwan, cara berpikir logis itu ya emang gitu. Mantap Senku. Oke. 酒のアルコールがありゃ硝酸プラスエタノールでナイタール液が作れる。 Nah bagian ini juga menarik nih. Sebenarnya aku nggak bener-bener tahu reaksinya ini bener atau enggak gitu, tapi ya kayaknya bener lah. Nah tapi aku lumayan inget sama buku kartun kimia. Itu adalah sebuah buku yang ya bahas kimia gitu, banyak konsep kimia lewat komik, lewat kartun. Dan salah satu bagian pembahasannya itu cukup mirip, yaitu gimana membangun peradaban melalui ilmu kimia. Dan yang aku ingat, caranya mereka untuk mendapatkan asam nitrat itu juga lewat dari kotoran kelelawar, sama kayak yang ada di anime ini. Kalau di Dr. Stone ini asam nitratnya kan dipakai untuk mengobati petrifikasi gitu. Nah kalau yang di buku kartun kimia aku agak lupa, tapi kayaknya yaitu banyak kegunaannya lah. Salah satunya juga digunakan untuk bikin bubuk peledak, buat semen dan lain-lain. Nani? 紀元前3000年メソポタミア文明の連中も土器で蒸留してたんだ。 Oke, nah terus ada distilasi atau penyulingan. Nah, distilasi adalah sebuah proses pemisahan cairan berdasarkan perbedaan titik uapnya, titik mendidihnya gitu. Ini bisa dipakai untuk meningkatkan kadar alkohol, misal memurnikan air, dan banyak kegunaan lainnya. Nah, di sini wine-nya kan direbus nih, anggurnya direbus. Nah, ketika direbus, alkoholnya ini nanti mereka akan menguap duluan. Nah, ketika menguap, nanti mereka akan mengalami kondensasi dan turun melalui tabung yang disediakan. Makanya hasil yang keluar lewat proses distilasi ini kadar alkoholnya jauh lebih tinggi. Oke, apakah anime ini akurat secara sains? Secara umum gitu, secara prinsip dari apa yang aku tonton ini tadi, secara prinsip bisa dibilang ya akurat lah ya. Tapi yang pasti secara prakteknya ya nggak semudah ini juga. Ya namanya juga film kan. Sama aku juga seneng sama cara pandangnya Senku, karena di sini dia bener-bener gimana ya, mewakili cara berpikir ilmiah, cara berpikir sebagai seorang ilmuwan, tentang gimana cara melihat sesuatu. Dia selalu berusaha untuk berpikir logis gitu. Kalau ada yang belum tahu, dia akan coba berhipotesis, terus dari hipotesis itu kemudian dia bikin eksperimen untuk menguji hipotesis itu. Kalau ternyata salah, ya diulangi lagi prosesnya sampai ketemu jawaban yang bener. Ini emang keren banget sih. Gimana menurut teman-teman yang udah nonton? Keren juga nggak? Apakah perlu dilanjut untuk bahas anime Dr. Stone ini? Kalau ternyata banyak yang mau,
ya nanti akan aku lanjut untuk episode keduanya, akan aku react dan aku bahas lebih lengkapnya lagi. Oh ya, dan mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada yang keliru gitu dari penyampaianku, boleh banget untuk ditulis di komentar di bawah biar nanti aku benerin dan kita belajar bareng-bareng gitu. Sip, thank you, terima kasih udah nonton.